Hai Mams, untuk kalian ya yang pernah melahirkan secara sesar pasti pernah bertanya-tanya, kira-kira kalau saya sudah pernah sesar, maksimal boleh melahirkan berapa kali ya? Atau maksimal boleh pernah sesar berapa kali? Tentu kalian harus perhatikan ya, kalau sesar ini sebenarnya bukan metode persalinan utama. Artinya kalau misalkan kehamilan kalian sehat-sehat saja, memang disarankan untuk kelahiran secara normal. Namun memang sesar ini adalah metode persalinan yang baru dan juga modern, yang dijadikan pilihan proses persalinan pada wanita-wanita yang tidak bisa memang melahirkan secara normal. Entah masalah pada janinnya, atau masalah pada ari-arinya, atau masalah pada ibunya sendiri. Sehingga sesar jadi pilihan. Tujuannya sebenarnya sama aja. Lahiran sesar normal supaya ya bayinya lahirnya selamat, ibunya juga proses persalinannya selamat juga gitu. Nah, kalian harus tahu kalau sesar itu adalah prosedur operasi dilakukan di perut. Ya, ada yang melintang, ada yang membujur untuk luka operasinya. Di mana dilakukan robekan atau torehan itu di 7 lapisan, mulai dari kulit sampai ke otot perut. Artinya 7 lapisan perut. Artinya, yaitu cukup banyak sekali lapisan perut yang dilakukan robekan. Dan nanti setelah operasinya selesai, 7 lapisan itu nanti akan dijahit satu persatu. Nah, banyak yang tanya, kenapa kok saya habis sesar harus mulai KB misalkan, nggak boleh jaraknya terlalu dekat. Karena tentunya bekas operasi ini cukup rentan kalau misalkan jarak kehamilan kalian dekat sekali. Mungkin kalau luka luar ya cepat. Tapi masalahnya 7 ya, 7 lapisan perut. Artinya lapisan-lapisan itu tentunya punya waktu pemulihan yang bisa berbeda. Sehingga jarak amannya ya 1 tahun 8 bulan atau 2 tahun lah genepnya. Untuk kalian bisa hamil lagi. Pertanyaan yang utama, berapa kali maksimal saya boleh sesar? Sebenarnya tidak ada patokan ya, patokan khusus harus berapa kali. Namun ini juga bukan berarti jadi alasan untuk kita bisa melahirkan atau punya anak yang banyak. Sesar yang terlalu sering tentunya bisa meningkatkan risiko komplikasi. Komplikasinya apa aja? Macam-macam. Yang pertama bisa risiko perlengketan. Karena bekas operasi tadi setiap lapisannya kan dilakukan robekan ya. Kemudian setiap lapisan itu nanti juga dijahit. Akan terjadi proses penyembuhan luka di sana, di setiap lapisan itu. Kita sebut sebagai jaringan parut. Jaringan parut ini ketika dia terjadi penyembuhan, resikonya adalah bisa mengikat organ-organ atau jaringan sekitarnya, yang kita sebut sebagai perlengketan. Bisa ke organ-organ perut kalian ya, seperti usus, kandung kemih, itu bisa nempel, saling nempel satu sama lain. Sehingga tentunya kalau semakin kalian sesarnya semakin banyak, biasanya sesar kedua, sesar ketiga, keempat, dan seterusnya, persentase terjadinya perlengketan ini juga akan semakin tinggi. Makanya kebanyakan dokter biasa membatasi maksimal 3 kali. Ya. Loh, saya sudah sesar 4 kali biasa aja. Ya, memang bisa. Tapi memang balik tadi, tidak ada patokan khusus. Bukan berarti kalian bisa sesar terlalu sering. Karena ya kalau terlalu sering nanti komplikasinya bisa meningkat. Biasanya dibatasi 3 kali ya. Kondisi tiap orang bisa aja berbeda. Selain resiko perlengketan, tentunya resiko pada posisi ari-ari di kehamilan berikutnya. Masalah pada ari-ari. Kalian pernah dengar ya, ari-ari yang berada di bawah menutupi jalan lahir. Itu bisa terjadi salah satunya jika kalian pernah melakukan operasi sesar. Jadi ari-ari itu bisa menempel di mana aja di bagian rahim ya. Bisa di atas, di depan, belakang, samping, kanan, kiri. Namun dia akan lebih dominan mudah menempel ketika lapisan dinding rahim bagian dalam itu ada bekas operasinya. Kita sebut sebagai jaringan parut tadi. Dia akan nempel di bawah, sehingga ketika ari-ari ini semakin membesar, nanti akan menutupi jalan lahir kalian. Sehingga, ya risikonya nanti ada perdarahan, kemudian kalian nggak boleh banyak aktivitas, karena ari-ari itu banyak pembuluh darah ya. Kemudian juga kalian akhirnya nggak bisa lahiran normal, ya harus sesar kembali. Jaraknya tentunya juga nggak boleh dekat ya untuk sesar yang pertama, kedua tadi. Minimal 2 tahun. Seperti itu. Atau masalah ari-ari yang lain, di mana ari-ari ini bisa menempel terlalu dalam di lapisan otot rahim. Jadi nempelnya itu terlalu dalam atau terlalu kuat. Sehingga ini nanti akan menyulitkan proses lahiran berikutnya. Ari-ari terlalu nempel, susah dia keluar secara sendiri. Biasanya kan kalau bayi keluar, kemudian dilakukan pijatan dan juga kontraksi dari rahim, ari-ari ini lama-lama akan juga terlepas. Karena rahimnya juga mengecil, bayinya setelah keluar, ari-ari ini akan terlepas. Tapi untuk kondisi yang tadi,
perlengketan hari-hari yang terlalu dalam tadi, menyebabkan hari-hari jadi lebih susah untuk bisa lepas sendiri. Harus dikuret atau bahkan diambil secara manual. Kalau tidak, tentu bisa meningkatkan resiko perdarahan setelah lahiran. Masalah juga. Memang tidak selalu akan terjadian, tapi ya ini jadi salah satu komplikasi yang bisa dipertimbangkan jika kalian pernah sesar dan sesarnya lebih dari sekali misalkan. Selain itu, resiko yang lain, misalkan ketika kalian sesar lagi, otot perut kalian bisa mengalami pemisahan. Jadi otot perut itu ada bagian sisi kanan dan kiri, yang kita sebut diastasis recti ya. Jadi dia terjadi pemisahan, sehingga menimbulkan jarak antara otot perut kanan dan kiri. Ini tentu menjadi komplikasi karena apa? Bisa setelah lahiran biasanya perut jadi masih kelihatan besar. Atau komplikasi yang lebih berat bisa menimbulkan nyeri, bahkan hernia. Karena tadi otot itu kan melindungi ya. Hernia itu ibarat isi perut yang dia keluar melewati dinding perut. Ya. Jadi ketika ototnya memisah, hernia bisa keluar di sini karena tekanan perut. Misalkan ketika kalian mengejan atau ketika kalian batuk. Atau resiko-resiko yang lebih berbahaya lagi, misalkan sampai dilakukan prosedur angkat rahim. Untuk kondisi-kondisi misalkan karena terjadi perlengketan tadi, kemudian memicu perdarahan, dan segala macam rahim susah berkontraksi setelah lahiran dan lain-lainnya, sehingga rahim harus diangkat. Makanya sebenarnya setiap lahiran itu punya resikonya masing-masing. Lahiran normal juga punya, sesar juga punya. Pada video kali ini kita bahas tentang sesar. Ternyata kalau sesarnya terlalu sering juga berbahaya. Makanya untuk kalian yang habis melahirkan sesar, tentunya harus diberikan waktu untuk bisa hamil lagi. Dan untuk hamil jumlahnya pun juga harus dibatasi. Kalau bisa jangan lebih dari 3 kali deh ya untuk hamil. Jadi benar-benar di planning. Misal kalau habis sesar, biar nggak hamil lagi terlalu dekat, mulai pakai KB. Tentunya untuk operasi sesar ini akan meninggalkan luka, sehingga proses penyembuhan luka yang cepat ini juga akan membantu pemulihan kalian. Karena untuk luka sesar di awal-awal biasanya kalian harus istirahat dulu, nggak boleh banyak aktivitas, lukanya harus dirawat kering ya, nggak boleh kena air, diganti perbannya secara berkala atau gunakan perban anti air supaya kalian tetap bisa mandi dan lukanya nggak kena air. Supaya cepat keringnya ya, terutama bagian luar. Kemudian kita juga bisa tunjang dengan mengkonsumsi makanan tinggi protein atau suplemen yang mengandung tinggi protein, ikan gabus, putih telur ya, daging-dagingan, atau ikan-ikan yang lain. Ini membantu proses penyembuhan luka. Kalau ikan gabus, sekarang juga sudah ada bentuk suplemennya yang berupa ekstrak ikan gabus. Yang mana lebih simpel, kalian nggak perlu ngolah lagi ikan gabus dengan ukuran yang besar, dimasak dan segala macam, cukup konsumsi Canamix. Jadi Canamix ini isinya adalah kapsul ekstrak ikan gabus. Yang membantu sekali proses penyembuhan kalian nantinya setelah operasi sesar. Sebenarnya nggak cuma operasi sesar ya, operasi apapun, atau mungkin lahiran normal yang ada lukanya dijahit, ya. Itu kalian bisa jadi pilihan. Jadi habis sesar, konsumsi Canamix, bisa juga sebagai ASI booster alami, karena tinggi sekali kandungan proteinnya. Gitu ya, jadi intinya kalau kalian sudah pernah sesar, akan berisiko jika hamilnya terlalu dekat, dan juga akan berisiko jika jumlah lahiran kalian terlalu banyak. Makanya dokter biasa batasi. Ada yang 3 kali, ada yang 4 kali mungkin, atau bahkan 2 kali. Ya tergantung kondisi masing-masing, bisa saja berbeda. Intinya harus dibatasi, jangan akhirnya nggak di planning, nggak KB, punya anaknya banyak. Tentu nanti ya meningkatkan risiko hal-hal seperti tadi yang bisa mengganggu keselamatan bayi ketika hamil dan juga ibunya ketika melahirkan atau ketika hamil. Sekian ya videonya, semoga bermanfaat. Jangan takut juga untuk lakukan operasi sesar karena tujuannya sama. Lahiran normal sesar adalah supaya bayinya bisa lahir selamat, ibunya juga selamat. Semoga bermanfaat di video kali ini. Nantikan video kami berikutnya. Sampai ketemu lagi.